tax dollars. Guess what's on it? It's all part of the internet. What you want to see is there in your home or more than they bargained for. Hey, great scene! I'm gonna kick your fucking ass! Halo Wong, apa Anda lagi kabut, lagi pusing gak bisa tidur dan mikirin hutang yang tidak kunjung selesai? Tenang-tenang, ada penawarnya Wong. Meskipun hanya sedikit mengurangi beban pikiran, kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Middleman. Film ini di-launching pada tahun 2009, menceritakan sebuah perusahaan raksasa yang menaungi situs biru atau pameran apem basah. Penasaran Wong, inilah kisahnya. Di awal scene film diperlihatkan seorang pria sukses bernama Jack Harris yang tinggal bersama istrinya bernama Diana. Bermula pada tahun 1997, ia diminta pertolongan untuk membantu mengurus bisnis saudaranya yang berada di ujung tanduk dan akan gulung tikar. Dengan terpaksa dia meninggalkan istrinya pergi ke Los Angeles untuk mengurus bisnis saudaranya tersebut. Pastinya dengan bantuan dari saudaranya yang bernama James, sebuah klub terbesar yang berada di Casablanca itu sangat berkembang begitu pesat dan kini Jack sangat terkenal dengan keberhasilannya tersebut. Pada suatu hari datanglah seorang pengacara bernama Jerry yang meminta tolong kepada Jack untuk mengurus bisnis kliennya yang akan hancur. Pemilik perusahaan tersebut bernama Wayne dan Buck. Mereka ini memiliki background orang sukses. Wayne ini adalah seorang dokter hewan yang sudah mempunyai nama di kotanya. Dan sementara untuk Buck, dia juga bekerja di NASA. Wah, pokoknya sudah sukses lah dua orang ini. Seketika hancur karena kengawurannya dalam bekerja. Setelah kehancuran terjadi, Wayne dan Buck bekerja di sebuah perusahaan. Karena dengan gaji yang begitu kecil membuat mereka harus berpikir agar bisa menghasilkan uang yang lebih banyak. Setelah memikirkan dan perdebatan, Wayne tiba-tiba mempunyai ide cemerlang, yakni dengan membuat situs esek-esek atau situs biru. Sebuah situs dewasa dengan cara memasang foto. Para pelanggan akan membayar untuk dapat menikmati gambar tersebut. Hal ini terjadi pada tahun 1997. Aduh, tahun tersebut saya masih ingusan nih. Dua orang jenius ini sudah bisa membuat situs begituan. Berarti nih orang selitingan sama bapak saya, men. Tanpa disangka, ide cemerlang itu berhasil. Foto-foto tersebut diakses yang paling banyak pada malam hari. Berarti dapat disimpulkan ya, para jolly lovers ini muncul pada malam hari. Singkat cerita, melihat perkembangan situs mereka, Wayne mempunyai inovasi terbaru dengan membuat terobosan yang lebih menarik dan menayangkan sesuatu yang lebih panas lagi agar penonton lebih bersemangat. Oleh karena itu, mereka pun pergi ke sebuah memiliki mafia besar bernama Nikita Sokolov. Kedatangan mereka disambut kurang baik dengan penjaga di sana karena Wayne yang bertindak kurang sopan. Buck berusaha menjelaskan atas kedatangannya bahwa mereka berniat untuk bekerja sama dengan menayangkan gadis-gadis yang ada di klubnya yang akan ditayangkan di situs miliknya, dan mereka menjelaskan akan memberikan bagi hasil 25% dari keuntungan. Nikita yang mendengar hal itu langsung menuju tawaran kerjasama tersebut. You need to do is chill out. Chill out. Kerjasama pun sudah berjalan, mereka mulai melakukan aksinya dan berkembang dengan pesat. Penghasilannya pun bisa mencapai $25.000 per harinya. Dan lagi-lagi karena kengawuran mereka berdua, bisnisnya pun kembali hancur dan berada di ujung tanduk. Dikarenakan uang kerjasama yang dijanjikan tidak dibayar ke Nikita, sehingga hal itu membuat Wayne dan Buck berhutang kepada Nikita. Pada suatu hari muncullah Jack yang membuat Buck dan Wayne mendapatkan pencerahan dan harapan baru. Mereka yakin bahwa Jack bisa mengatasi masalah yang terjadi pada bisnisnya. Jack menjelaskan rencananya bahwa ia berniat untuk mengemas ulang situs ini dan mengusulkan untuk mengganti nama agar keberadaan mereka lebih aman, aktual, tajam, dan terpercaya. Dia juga akan mengatasi Nikita, si bos mafia yang tidak ingin menanggung resiko, dan memberhentikan pengacara yang bernama Jerry karena pengacara selalu dalam pengawasan negara dan dia juga tidak ingin mendapat masalah dari bisnisnya tersebut. Dan Jack memberikan pesangon kepada Jerry sebesar $200.000 kepadanya. Dengan berat hati, Jerry tak bisa menolak hal tersebut. I made a deal with, I did the right thing.
I took care of it. You want to take care of him? Give me the money. I'll take it, yeah. Great. Singkat cerita, Jack saat sedang santai di rumah, keponakan Nikita yang bernama Ivan tiba-tiba datang menemui mereka untuk meminta bagian dari Nikita. Karena kedatangan yang tidak sopan dan lagaknya songong, langsung saja James memberikan bogem kepada pria tersebut. Awalnya seperti tidak terjadi apa-apa, namun pria tersebut ternyata koit dengan sentuhan bogem dari James. Dengan itu, Jack dan kawan-kawan pun membuang jasad Ivan ke laut dan memanipulasi seolah-olah Ivan kabur membawa uang Nikita. It's everything they owe you. Feel free to count it. Okay, this is good. It's okay. Pada suatu hari, Jack bertemu dengan Nikita. Jack menceritakan bahwa ia telah memberikan uang kepada Ivan dan seolah-olah semua berjalan dengan lancar. Namun tentu saja bos mafia itu tak percaya begitu saja, yang pastinya dia lebih percaya dengan Ivan saudaranya sendiri. Dengan datangnya anak buah dari Jack membuat Nikita merasa terpojok. Akhirnya menyudahi cekcok mereka. Dengan catatan Nikita meminta keuntungan 2 kali lipat lebih banyak dari sebelumnya dan disetujui oleh Jack. Singkat cerita, Jack pun berhasil membangkitkan bisnis itu dan membuat begitu pesat. Bahkan kini Jack dan rekan-rekannya yang dulu hanya tinggal di gudang sempit kini telah berhasil mendirikan gedung mewah khusus untuk bisnis mereka. Tak lupa juga Jack suami yang sayang keluarga dan begitu setia dan memberi kemewahan untuk keluarga kecilnya. But I knew it couldn't last. Exceedingly difficult concept for me. So do that. Is that for me? Worlds apart. Scene berupa 5 tahun kemudian, bisnis Jack semakin melejit dan hidup dengan penuh kemewahan. Diperlihatkan Jack mulai main-main kepada salah satu anak asuhnya yang bernama Audrey, gadis VIP yang mewah dalam segalanya. Katanya bukan lagi-lagi gampang ngecek, Jack ternyata terpancing juga oleh apa anak didiknya. Aduh. What, do you got a guilty conscience? Why do you say that? You only live. Any chance you... Di sisi lain, Buck dan Wen mulai sirik dengan kesusahan Jack karena Buck dan Wen hanya dipandang sebelah mata. Jack selalu menjadi pusat perhatian. Jerry yang terlihat hadir di sebuah pesta mengetahui perkembangan bisnis itu dan langsung pergi menemui Jack. Jerry pun mencoba bertanya lagi perihal kenapa dulu dikeluarkan dari perusahaannya. Setelah mengetahui alasan Jack yang tidak masuk akal itu, Jerry pun pergi menemui Buck dan Wen. Jerry pun mulai memperkenalkan temannya yang berprofesi sebagai sutradara bernama Danny dan mengajak mereka bekerja sama tanpa sepengetahuan oleh Jack. Sementara Jack yang lagi berkedua dan kasmaran sangat sering menghabiskan waktu bersama Audrey dan hal itu membuat Jack mulai melupakan keluarganya. Hubungan dengan Diana, istrinya pun menjadi kurang harmonis. Suatu hari terlihat Jack sedang menonton pacuan kuda dan tak sengaja bertemu dengan Nikita dan mengatakan bahwa bisnis Jack sudah tercium oleh FBI. Tentu saja hal itu membuat khawatir. Saat tiba di rumah, Audrey memberitahu Jack bahwa FBI telah datang ke rumah mereka, yang ternyata berkat situs Jack dan adegan dari Audrey membuat pemerintah berhasil melacak keberadaan para teroris. Singkat cerita, Jack mendapat kabar dari mantan istrinya bahwa anaknya ditangkap karena telah menghack komputer di sekolahnya. Sebagai bapak yang bertanggung jawab, Jack pun segera datang untuk menyelesaikan masalah tersebut, walaupun dengan resiko yang sangat besar. Jack juga mendapat kabar yang sangat mengejutkan. Ternyata ada kompetitor situs birunya, yakni bernama Buck dan yang menyediakan adegan gadis di bawah umur. Mendengar hal itu, Jack terlihat sangat marah dengan mereka dan bergegas pergi menemui Danny. Karena Danny menceritakan Buck dan Wen adalah owner dari situs tersebut. Jack tanpa kata, bogem pun menjadi solusi. Dan apesnya lagi, Jack tak berhenti di situ. Di tengah pesta yang berlangsung, Jack melihat Audrey yang dicintainya itu lagi asik bermain kuda-kudaan dengan pria yang berotot. Sudah jatuh tertimpa tangga, hati pun merana. Is this the old-fashioned Jack? Bags are packed. Dengan banyaknya keapesan yang dihadapinya, Jack menjadi sutris dan galau, sehingga mulai menyadari semua kesalahan yang telah ia lakukan. Tiba-tiba seorang intel yang bernama Almans menghubungi Jack agar segera pergi ke lokasi yang telah ditentukan untuk menemuinya.
Dengan gercep, Jack langsung OTW ke lokasi. Setelah sampai, Intel memberitahu bahwa Jack terancam karena beredarnya adegan biru diperankan gadis di bawah umur. Ternyata Alman ini berniat menolong Jack sebagai bentuk terima kasih atas keberhasilannya menangkap semua para teroris berkat dari bantuan situs Jack. Alman juga mengingatkan agar segera keluar dari bisnis yang ditekuninya itu. Tiba-tiba saja Jack mendapatkan kabar bahwa anaknya telah diculik. Tak menunggu lama, Jack pun bergegas pulang dan ternyata yang diculik bukanlah anak Jack melainkan anak dari pembantunya. Meskipun keluarganya dalam keadaan baik-baik saja, Jack tetap menebak pembantunya tersebut, yang ternyata itu juga hasil perbuatan Jack. Jack semua kau sikat, Jack. Suatu hari terlihat Jack membawa uang 1 tas berangkat untuk menemui Nikita dengan anak buahnya. Sesampainya di sana, Jack melihat semua rekannya telah mengkhianatinya, tetapi Jack fokus ke tujuan utamanya. Jerry yang tak puas dengan uang itu pun meminta Jack untuk melakukan penyerahan kepemilikan saham atas situs birunya itu. Jack langsung teringat perkataan Alman bahwa dia dalam pengawasan FBI, langsung saja menandatangani surat tersebut supaya saat film-filmnya atau konten di bawah umur itu tayang agar ia terbebas dari segala tuntutan. Nikita yang serakah mengdor Jerry dan melepaskan Jack. Tak lama kemudian polisi datang untuk menangkap para gerombolan mafia tersebut. Sementara itu Jack kembali ke rumah menjalani kehidupan normalnya bersama keluarga kecilnya itu, serta harta dan aset yang dimilikinya. Nikita, bos mafia, kembali ke Rusia. Film pun buyar. Itulah wong akhir film Middleman. Makasih wong sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman, saudara, tetangga kamu. Sampai jumpa di video berikutnya wong.